Mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan atau Nakes tahun 2022? Namun, kabar gembira untuk para nakes atau tenaga kesehatan di Indonesia, karena pada tahun ini pemerintah secara resmi akan melakukan pengadaan P3K untuk tenaga kesehatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Apa sajakah kebijakan itu? Yang pertama adalah tentang kebijakan seleksi P3K Nakes. Masih sama berdasarkan Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022. Yang meliputi adalah pelamar atau peserta calon seleksi P3K. Pelamar atau seleksi calon P3K untuk Nakes terdiri dari tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Jadi buat sobat tenaga kesehatan, sobat medis yang terdaftar dalam BKN sebagai ex tenaga honorer K2, maka memiliki kesempatan untuk menjadi pelamar atau peserta seleksi P3K tahun 2022. Untuk peserta kedua adalah tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi untuk tenaga medis yang sudah terdaftar dalam SISDMK Tenaga Kesehatan, maka tahun ini memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi P3K khususnya di tenaga kesehatan. Tentunya ada beberapa syarat. Syarat yang paling utama adalah pelamar harus memiliki masa kerja. Masa kerja yang dimaksud adalah masa kerja bagi jabatan yang mensyaratkan STR dan bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR. Untuk masa kerja bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah terampil pertama minimal 2 tahun masa kerja. Sedangkan untuk muda dan madya itu 3 tahun untuk muda dan madya 5 tahun. Berikutnya adalah bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR. Bagi tenaga terampil dan tenaga pertama itu minimal 3 tahun, dan untuk golongan muda dan madya itu minimal 5 tahun. Adapun kebijakan seleksi P3K tenaga kesehatan tahun 2022 itu dalam bentuk afirmasi. Nah, ya. Afirmasi yang dimaksud adalah kriteria yang mendapat pertambahan nilai. Jadi, tenaga kesehatan akan mendapatkan tambahan nilai selain nilai yang diperoleh berdasarkan ujian seleksi nantinya. Bagaimana bentuk afirmasinya? Yang pertama adalah pelamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil, dengan mendapat jumlah tambahan nilai 35% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi bagi peserta seleksi P3K tenaga kesehatan akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 35% dari nilai maksimal tenaga teknis. Hal ini dikhususkan bagi pelamar yang pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil. Adapun untuk penentuan fasilitas pelayanan kesehatan dengan daerah terpencil dan sangat terpencil ini sudah berdasarkan Kemenkes nomor 1345 tahun 2022 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat terregistrasi semester 1 dan semester 2 tahun 2021. Sedangkan untuk afirmasi kedua adalah peserta seleksi P3K tenaga kesehatan yang memiliki usia di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja paling singkat atau paling sedikit 3 tahun secara terus-menerus. Artinya tenaga kesehatan tersebut tidak pernah diberhentikan atau tidak pernah berhenti dalam kurun 3 tahun terakhir. Berapakah jumlah tambahan nilainya?
Untuk tenaga kesehatan yang berusia 35 tahun ke atas dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun akan mendapatkan tambahan nilai 25% dari nilai maksimal. Ketiga, penyandang disabilitas akan mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Perlu diketahui bahwa penyandang disabilitas ini akan melalui verifikasi yang akan dilakukan oleh panitia seleksi instansi dengan metode verifikasi video. Jadi bagi penyandang disabilitas ada kemungkinan untuk menjadi tenaga ASN bahkan mendapatkan jumlah tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal. Tentunya dengan catatan harus diverifikasi oleh panitia instansi dengan metode verifikasi video ya. Keempat, pelamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non-ASN dan mendapat nilai 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi bagi tenaga kesehatan yang terdaftar dalam SIS DMK Kementerian Kesehatan dan berstatus aktif serta berkesesuaian antara jabatan yang dilamar dengan jabatan yang terdaftar dalam database akan mendapatkan 15%. Jadi walaupun usianya masih muda tapi sudah masuk di SIS DMK maka akan mendapatkan bantuan 15%. Dan yang terakhir adalah pelamar sedang atau telah melakukan pengabdian penugasan dari Kemenkes. Jadi bagi sobat tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengabdian, maka akan mendapatkan bantuan 5%. Adapun pengabdian yang dimaksud adalah penugasan khusus di DTPK atau Pansus DTPK. Kedua, sebagai PTT atau pegawai tidak tetap pemerintah pusat. Ketiga, Nusantara Sehat Individu atau NSI. 4. Nusantara Sehat Berbasis Tim atau NST. Dan wajib kerja dokter spesialis atau pendayagunaan dokter spesialis. Jadi, bagi sobat tenaga kesehatan yang memiliki tugas-tugas yang barusan kita sebutkan, maka akan mendapatkan 5%. Baik, Sobat Gurupedia, sudah jelas ya kira-kira bentuk afirmasi atau bantuan nilai pemerintah kepada seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun ini. Baik, itu saja seleksi kebijakan P3K Kesehatan termasuk bentuk afirmasinya yang bisa Gurupedia sajikan. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.